Bagi kami, para mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, kemegahan kampus tidak hanya diukur dari kokohnya bangunan saja, melainkan dari ramahnya setiap langkah dan juga roda yang melintas. Inklusi di UNESA lebih dari sekedar fasilitas fisik. Ini tentang menumbuhkan kesadaran dan juga penerimaan terhadap keberagaman. Sebagai pilar utama di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Luar Biasa telah melahirkan profesional kompeten yang fokus pada hak belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK. Melalui keahlian program pembelajaran individual atau PPI dan juga teknologi asistif, Prodi ini menjadi penggerak utama sistem pendukung disabilitas di Universitas Negeri Surabaya. Didukung oleh Direktorat Disabilitas, layanan konseling online gratis, hingga aplikasi Signalong Indonesia, UNESA membuktikan bahwa tidak ada pemimpin yang boleh terhambat oleh keterbatasan. Kampus yang hebat adalah kampus yang tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mari wujudkan Universitas Negeri Surabaya sebagai rumah inklusi yang ramah bagi semua. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 7. Di sini kita akan memenuhi mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai sama Renata Muhammad Alfiana, yakni dari program studi pendidikan luar biasa dari FIP UNESA. Halo Renata. Halo. Wah, Renata ini semangat banget ya. Iya dong. Kira-kira kalau kakak-kakaknya Renata udara nggak? Oh, itu mah dengan sangat yang saya jawab. Siap, makasih ya Renata Ya. udah meluangkan waktunya di siang hari ini yang panas ini. Mungkin bisa kenalan sama saya aja ya. Sebenarnya ini kayak kita panas ya. Oh iya, benar. Apa kesan pertama Renata ketika mulai menjadi mahasiswa di UNESA? Oh, oke. Baik. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ya. Saya itu jadi mahasiswa disabilitas, terutama di Universitas Negeri Surabaya. Itu saya itu merasa sangat benar-benar disenangkan. Karena apa? Dengan keterbatasan, dengan kekurangan yang saya miliki, tapi saya itu bisa merasa diterima banget di Universitas Negeri Surabaya. Dulu itu saya itu sebenarnya yang bercerita sedikit juga. Saya tuh awal masuk perkuliahan atau kepengen banget bisa berkuliah ini ya dari kelas 9 SMP. Bahkan awalnya kelas 9 itu saya tidak pengen banget untuk bisa berkuliah. Tapi saya bingung tuh teman-teman. Karena apa? Ya saya sadar kalau lingkungan netral sendiri seperti saya itu relasi untuk bisa berkuliah mungkin bisa gampang, tapi cuma untuk relasi kerja setelah berkuliah itu akan sulit. Karena apa? Saya yakin dan tahu pasti bahwasanya stigma masyarakat terhadap kita disabilitas itu sangat negatif ya sana. Jadi kayak mereka ini masih berpikiran bisa nggak nih dengan keterbatasan yang seperti ini, bisa nggak kalau saya bisa nambah ini. Nah, ini masih seperti ini yang masih berkembang di masyarakat sampai sekarang gitu ya. Nah, saya ngomong ke guru saya waktu itu konseling, Pak, saya itu kepengen kuliah Pak, tapi saya bingung kuliah di mana. Dan itu saya bilang, lah kamu kan baru kelas 9, baru awal naik, baru masuk pelajaran doang. Nah kenapa kamu gak mau pengen kuliah? Kenapa nggak kamu selesaikan studi di sini, lalu fokus SMA dulu baru nanti kamu mikirin kuliah? Kamu baru kelas 9, masa ada waktu 3 tahun lagi? Kenapa kamu buru-buru? Loh iya Pak, ini bener apa yang Bapak sampaikan bener. Tapi jangankan kita itu cari kampus dari kaki, kita cari language-nya aja aja belum tentu tercapai gitu. Dan saya itu memang tipikal orang yang semangat dalam menimba ilmu. Apalagi saya di pernah itu sama teman-teman saya, kalau kuliah enak dong. Awalnya kan banyak pengalaman, enak kuliah itu. Meskipun tugasnya agak enak, banyak pengalaman gitu kali. Akhirnya kalau kamu bersikap sebagai kuliah, saya tanya, kamu pilih kelebihan apa? Nanti biar saya bisa menanamkan. Nah, saya ini cerita sendiri, saya tuh pernah mengajar Al-Quran Braille di salah satu SMHB.
di Kabupaten Mojokerto, nama kecamatannya Melayu. Di situ tuh saya tuh memegang karakteristik anak turunan saya berbeda-beda. Sampai saya ada 4 gitu. 4 tuh berbeda-beda. Jadi ada karakteristik anak turunan saya itu dia diam pendiam banget, gelap. Jadi ditanya meskipun kawan sampai berdosa itu ya ibarat dia nggak akan pernah menjawab aku. Diem aja. Terus ada yang kemudian kita tersiknya itu mudah terdistraction deh sama aja. Jadi ketika kita itu ngomong kayak gini menerangkan ya, terus saya cuma gitu. Itu nanti dia langsung ya sama apa mau gitu, dia langsung berpindah fokus kayak dari saya lagi. Nah, dengan disitu kan saya mulai, oh iya ternyata harus seperti ini. Terus ada juga yang kalau di PMB kan sederhana, jadi itu ada namanya EDVI ya, atau AAB, anak kesukaan belajar. Nah, anak ini tuh diduga seperti, karena apa? Setiap kita kirimi materi, terangkan materi, vijaya gitu, dia gak ada program nggak bisa. Gak ada program, meskipun kita ulangi sampai 20 kali pun dia gak ada kalau ngantornya hanya beberapa detik, nanti tinggal situ, kan lupa. Gitu. Nah, disitulah saya bagaimana sih caranya untuk bisa membuat metode. Akhirnya saya berpikir keras di situ. Saya berpikir keras. Akhirnya huruf hijaiyah Braille beserta titik-titiknya itu saya buat tanam. Waktu itu materi-materi Allah Bunafi ya. Akhirnya saya masukkan hati itu ke dalam pembelajaran saya. Jadi kayak sudah ada guru SLB jauh ini. Padahal saya belum ngerti sama sekali pakai LB. Tapi saya merasa jiwa itu sudah ada. Saya sudah miliki jiwa itu. Nah, terus setelah saya ini mulai membuat lagu, ternyata anak NDVI tadi itu ternyata dia itu mulai tampil. Tapi kalau ada dalam lagu dalam diri dia masih gampang. Tapi di dalam lagu dia tampil gitu. Malah dia paling gampang dia ada dalam harinya. Terus ada yang kalau polisi tidak ada kita, yaitu diterangin sekali, 2 kali, 3 kali bisa, dia yang mau itu ya atau terus, oh berarti kalau untuk ini saya tak perlu ngoyo langsung aja saya terangin sekali, 2 kali, 3 kali saya kasih perangan, saya sedang saya fokus ke yang 2 ini lagi, yang 3 intang gitu. Nah, saya mikir anak yang tadi itu nggak ngomong gimana caranya dan bisa ngomong, akhirnya itu terus saya di sini coba kamu lihat teman itu dia itu ngomong bahkan dia mau cerita sekarang kamu misalnya kamu bisa kamu harus mencoba kamu bisa kota kasih masing-masing kemudian kalau kamu berani ngomong akan kasih dia berani ngomong akan kasih dia jadi udah kayak dia gue asal bisa udah tak kasih motivasi terus ternyata untuk satu anak ini 3 bulan, 4 bulan itu sudah berhasil sama. Bahkan dia itu sudah mau berani lebih kalah, sehingga belum banyak itu dia itu sudah berani. Terus dia itu tanpa orang tua mulai dari berani sendiri. Sekali waktu itu kan ada kegiatan rekreasi, dia itu berani sama bersama guru lain atau orang tua. Bahkan sampai wali kelasnya heran ke saya, Kak ini loh, sama ini kayak gue ada apa sih? Sama yang sarjana apa syara'annya? Kok tiba-tiba itu bisa kayak gini? Padahal aku nusil ngajarin simpel, gak berhasil nih. Waduh, saya gak tahu ini ya. Mungkin sudah dewasa yang ini. Akhirnya semenjak kejadian itu, anak nanti gak mau ditinggal sama saya. Nunggu-nunggu soalnya perempuan ini anak kecil. Usianya 10 tahun mungkin. Ini nunggu-nunggu bahkan dia ini diankan sama bapaknya kalau nggak belajar dia nggak takut tapi dia itu ayo dia dimarahin apa dia takut bertakutkan sama saya daripada sama bapaknya gitu sampai bapaknya bukannya dari siapa sih itu siapa sih tak kayak itu guru ngaji laki-laki aku perempuan ya laki-laki berarti kan laki-laki kok ya gitu kok ini itu bapaknya gitu penasaran kan. Nah, terus juga anak yang mulai distraction ini akhirnya juga bisa fokus karena saya juga gitu ayo kalau kamu bisa diem fokus ke kakak kasih permen dia paling cuma permen kakak kasih permen berapa pun yang mau tak kasih lebih 10 menit aja jadi sudah saya ngajarin sambil makan dari rumah banyak gitu kan nah kesitu udah oh mama ternyata berhasil 5 bulan kemudian saya mau kuliah pokoknya saya ngajar itu udah dari kelas 9 itu sampai detik 2025 saya masuk dari udah 5 itu pokoknya sampai ke detik itu
itu ya anak-anak di Helsinki ya pada nangis, terutama si cewek kan nggak mau bisa sama saya gitu. Di situ guru saya saat itu belum selesai ya ngomong apa sih ini kejadiannya nggak selesai. Guru saya waktu saya cerita gitu ngomong, kamu berani contohnya ambil di PLD aja, karena di PLD itu acara yang pelajari tentang anak-anak seperti kamu yang memiliki keterbelakangan bisa dibayangkan kayak gitu kayak kamu gitu. Akhirnya saya fokus, tapi saya bingung ambil PLD di mana. Oh, kalau saya pegang kode saja di kampus terbaik gitu. Tapi saya langsung nggak langsung kayak sana, karena ya saya tahu tinggal di bener kayaknya kampus terbaik gitu kan. Ternyata bener itu kampus terbaik banget. Aku lihat profil PLG nya itu juga banyak mahasiswa yang dapatkan penghargaan juga. Wala banget bener. Ya akhirnya di situ aku cinta UNESA banget. Akhirnya kelas 12 pakai G, aku mendaftar. Ternyata alhamdulillah UNESA itu merespon perasaan lagi. Jadi aku itu kenapa pilih kayak gitu juga ya, karena rezim aku dari kemarin ini yang aku terapkan itu ternyata berhasil gitu loh. Bisa sih. Jadi kayak kamu itu udah memantapkan jiwa kamu untuk di PLD ini ya. Ya betul. Terus setelah kamu lihat profil perempuan di PLD di Grab itu kan kamu Iya. dapat informasinya. Nah sekarang ini kan kamu kan udah masuk di PLD-nya ya. Iya. Kamu udah lihat fasilitasnya yang ada di sana. Nah Iya. kalau kamu itu di fasilitasnya apa ya? Udah ada tapi kurang dimanfaatkan gitu, pokoknya masih kurang aja, perlu ditingkatkan lagi atau menurut kamu di sana bagus gitu. Kalau bagi saya itu nanti keren sahabatnya itu untuk fasilitas sendiri sudah bagus. Karena apa? Di blognya juga sudah untuk aksesnya sendiri itu sahabat. Untuk ke kampusnya itu sudah strategi sehingga apa? Terus juga ada huruf braille di setiap minggu ini itu ada huruf braille itu dari juga penunjuk juga sahabat. Jadi bagus. Terus juga kalau email sendiri itu ada lab disabilitas ya sahabatnya. Jadi lab disabilitas itu fungsinya apa sahabatnya? Jadi fungsinya itu untuk mengedukasi mahasiswa reguler tentang berapa pentingnya atau tahu dan tahu kalau ini teknologi asistif yang digunakan disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada coba yang lab tunanetra. Lab tunanetra itu di dalam labnya isinya itu alat-alat yang berhubungan dengan ketunanetraan sahabat. Misalkan contoh ada kotak tunanetra yang seperti ini. Nah ini kotak ini itu adalah dibuatkan mata dari satu tunanetra ya. Cuma kita itu nggak bisa pakai mata yang di sini ya, mata yang asli kita udah nggak berfungsi. Iya, memang udah nggak berfungsi. Makanya kadang-kadang waktu tentunya dari selamat pagi kenapa nggak mengenal pagi ya, kalau yang malam ya gitu itu berkaitan gitu. Nah itu supaya karena untuk itu dengan kegelapan gitu. Nah terus fungsi tongkat ini itu apa sih? Nah tongkat ini itu fungsinya untuk berorientasi gitu ya. Jadi ketika nanti menggunakan klien di jalan, ketika nabrak paling tidak ini duluan yang nabrak. Terus ketika nanti ada kejebur gol, ini duluan yang masuk ke gol, kaki kita ketinggalan gitu. Terus juga untuk identitas buat menyeberang belum kan tongkat ini kan nggak pernah agensi. Nah merah-merah ini tuh ketika kita angkat seperti ini itu nanti orang-orang pengendara motor itu akan langsung melangkahkan laju motornya karena tongkat ini kalau misalkan kita masih mau bos kalau udah ada ini masih diserempet itu bisa kena pasal gitu. Kayak waktu itu pernah saya itu hampir kena mobil di jalan kan saya pakai tongkat gini saya nggak tahu kalau ada mobil ini untungnya ada tongkat gitu. Nah itu ketika untuk di kos ada lagi kayak saya pernah kedua kali di kos itu saya mau cari makan gitu. Nah saya nggak tahu kok jalan ramai karena awalnya itu sepi karena mobilnya soalnya kalian kurang jelas kalau banyak gede. Nah di situ itu saya tidak tahu di depan saya itu mobil saya jalan aja terus mobil itu nggak benar-benar kaki kaki saya nggak perlu menyisir kaki saya. Jadi itu saya nabrak mobil itu pas ini ya bagian depannya loh kena kapal saya ini nabrak dulu nggak apa-apa tetap mobil ini. Dari situ sopirnya itu langsung turun mobil mas nggak apa-apa mas gitu kenapa sih gitu nggak tahu gitu. Lain kali mas ya kalau saran saya jangan kalau pas masnya jalan itu hati-hati mas gitu kan di sini tuh rawan untuk tadi saya pas gak kencang mobil jangan sama mas mau kemana mas
mau beli makan, ya udah siapa aja naik mobil, akhirnya diangkut gitu. Nah, karena apa? Seandainya saya nggak sholat ini, mungkin saya nggak tahu kalau gunanya mungkin supir itu tadi tidak kalian dan saya jadi saya dimarahi. Makanya kalau di lo dengan aku di sini, makanya dia dulu jalan gitu. Karena kan nggak tahu kalau saya kena kamu itu nggak ada tongkat ini menyelamatkan. Berapa kali juga itu saya jalan sebelumnya nabrak balik itu di Kerawang itu nabrak depan balik untuk pernah. Kan kalau sama-sama di mereka saya tidak ngapain. Ya dengan tamu dengan biasa kalau kemudian sama aturan yang lain. Tapi kalau sama ini kan saya jawab ini itu hal biasa makanan sehari-hari. Nah, karena ada tongkat ini kadang-kadang ya tongkat ini malah main ada yang duluan. Kadang saya duluan. Pokoknya ini intinya sebagai manfaat. Tuh. Terus juga kalau bilang daerah sendiri itu ada reglet. Nah, reglet itu untuk menciptakan buruh daily itu tadi, menghasilkan daily tadi dengan alatnya beberapa skills. Bentuknya itu modelnya kayak paku gitu modelnya. Nah, terus juga ada semua alat gitu. Tapi ini yang khusus tunanetra lain, jadi modelnya itu daily sih. Nah, itu jadi kesimpulannya itu ya untuk edukasi mahasiswa reguler kalau teknologi asli menggunakan ini itu kalau dari banyak kelas yang saya tahu banyak lagi alat-alat yang ada di seluruh sahabat-sahabat itu. Jadi fasilitasnya itu udah terdukung banget ya, udah sangat sesuai banget sama yang ada di web, udah benar-benar ini kampus terbaik gitu ya. Iya, udah kampus terbaik banget. Bisa jadi pilihan buat adik nanti yang SNBT ya, Iya. kampus ini. Oh, Gak usah lagi. iya betul banget, informatif sekali juga. Kita juga baru tahu, saya sendiri baru tahu kalau tongkat itu ternyata warna merah itu buat penanda gitu ya. Iya, Jadi ikut tenaga yang dari mungkin dari pemerintah ada yang mau kita tanyakan, mungkin gue nanya ya. Jadi kamu kan kuliah ini kan lingkungan kan baru dan luas juga kan, banyak kampusnya orang-orang dari berbagai daerah gitu. Iya. Menurut kamu kan teman-teman dari luar kampus tuh udah bagaimana sih? Kalau menurut saya itu bagi sahabatnya. Kalau lingkungan kampus sendiri itu memang tidak ada mendiskriminasi teman-temannya pun. Tapi gini, kurangnya edukasi mereka terhadap inklusif. Kadang-kadang kala mereka itu masih sering melakukan eliminasi secara halus terhadap kita disabilitas. Terutama kalau di kelas saya sendiri, teman-teman di kelas saya sendiri itu, dan saya kasih gambar latar belakang mereka itu kebanyakan kayak itu sama kiri. Jadi tidak dari hati. Nah, tapi mereka yang bisa menjalaninya dengan legowo atau dengan ikhlas gitu. Tapi akhirnya akibat itu tadi mereka itu secara tidak langsung kadang itu eliminasi disabilitas secara halus. Jadi ya kita itu kadang dianggap mereka itu berbeda gitu. Kayak contoh waktu presentasi kemarin, ketika presentasi itu kan kita kan kalau nggak jalan kan kita nggak tahu ya jalannya mereka kemana ya kan, karena mereka tuh hanya yakin kita aja, sedangkan kita tuh bingung intuisinya kemana, kanan kan kiri kan kita aja nggak tahu ya. Dan itu temen tuh langsung naik aku detik dengan rasa dosa ya, langsung kita tarik dengan rasa. Nah itu mereka itu teredukasi, tapi di situ saya cukup memahami gitu juga. Misalkan kalau kita yang disabilitas itu berbuat salah gitu ya, itu mereka itu nggak berani untuk menegur, tapi ya kan tahu-tahu nggak diajar ngobrol, terus tahu-tahu nggak diajar apa-apa. Kalau ada pendapat kita itu nggak boleh dengar. Nah itu sering tuh. Jadi ketika kadang itu kayak yang paling membuat saya kadang itu ini ya, itu ketika di grup saya coba menyampaikan pendapat di grup kelas ya, itu grup langsung sepi, nggak ada yang ngasih konsep untuk pendapat saya. Paling tidak kan kalau mengganggu dengan pendapat saya paling nggak itu akan respon lah ya kan gitu kan, sebagai ayat baik ini nggak ada respon sama sahabat gitu. Tapi kalau kalian nggak mengatakan skill masih enggak, tapi dengan alasan mereka kalian ini dan bagaimana kalian merangkul disabilitas gitu. Tapi kalau kayak dosennya itu sudah sangat ya bisa jangan marah itu bisa marah. Kayak misalkan ada tugas gitu ya, ada tugas itu ini nanti yang mereka mau dibantu ya teman-temannya itu. Terus juga misalkan kalau mau ada kegiatan apa-apa gitu ya, itu dosen juga mau berperan. Misalkan nih
Kayak kemarin pengalaman itu ketika hal ini halal, kan saya kan mengisi acara halal bihalal Bapak Ibu, saya disuruh FFP mana ya? Saya disuruh di lampu protes itu di depan Bapak Ibu. Saya di situ itu Bapak Ibu dosen itu banyak yang ngasih apresiasi, bahkan ini kejadiannya paling membuat saya itu daerah kayak masa merinding juga dengan DSSD dengan Al-Quran ini sampai Al-Quran ini lain mencium tangan saya gitu. Jadi saya datangin sama Bapak Polri, niatnya saya mau cium tangan beliau, malah saya cium dia. Kita balik ke telinga saya dicium sama beliau kaki saya. Terus saya ngomong, Bu, kenapa Bu seperti ini? Gitu. Kenapa kok seperti ini? Karena itu kan berkah Al-Quran dan berkah kerja kami. Itu sih yang buat saya kayak merasa lebih dihargai sama pemain dosen. Jadi mereka itu menyempurnakan gitu. Dan itu juga sampai yang ngisi kajian itu juga sampai ini yang mau dengan siapa ya? Soalnya enak, bagus sih. Suaranya siapa ya? Mas namanya siapa lagi? Tapi yang banyak sampai Bapak Ibu dosen itu banyak yang tanya ke saya, kamu siapa nih? Kamu siapa? Jadi sering banyak dikenal. Terus sampai Bapak Ibu dosen, nanti kalau ada apa itu kamu bisa ini ajukan nih, bisa jadi nanti baik nasional gitu. Punya benar-benar Bapak Ibu dosen itu ketika ada mahasiswa disabilitas yang memiliki bakat itu benar-benar didorong, difasilitasi, dan itu lakukannya inklusif benar-benar jadi. Makanya harapan saya teman-teman sih nggak bisa ada inklusif yang seperti itu. Paling tidak itu kalau bisa saya buat saya, mereka itu berani menegur itu lesakan. Itu cerita singkat karena saya sampai beri sendiri dan ini kan. Meskipun mungkin ada beberapa angkatan yang teredukasi mungkin masih bingung cara melakukan apa kan. Iya. Iya, harus dalam melihat kan biasanya. Ini keren banget tuh sampai ini kan, properti cium tangan. Ya boleh. Aku sampai kata juga gitu. Seorang kok aja aku bingung kok jadi. Berarti saya masuk lagi kalau ini apa tuh. Jadi harus berani mencoba ya, biar ada pengalaman, terus benefitnya itu juga bisa dikenal banyak orang. Ya itu. Kenal dosen-dosen gitu, ada dosen yang alami. Nah, menurut Bang Renata ini ya, buat kedepannya itu apa karena sebelum tahun ini belum nantinya mungkin harapan untuk kedepannya buat Mas Renata sendiri itu gimana? Tahu harapan untuk kampus ini ya, semoga kampus ini Indonesia ini tetap menjadi kampus yang inklusif, bahkan kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Contohnya ketika nanti disabilitas yang tidak masuk ke Indonesia itu paling tidak itu harus ke disabilitas yang berkualitas, paling tidak itu harus terbukti juga dia memiliki prestasi akademiknya bagus ya kan, terus juga asal usulnya jelas terbukti, gak hanya berdasarkan dari SNBT yang magma tes dari sertifikat aja. Karena begini, ada kasus pada 25 ini seorang pengacara ini ngomongin kalau disabilitas yang tidak tipikal pakai reguler pasti kita diklaim masuk SNBT. Kalau disabilitas bagi disabilitas SNBT itu ada jalur multi atau jalur landing yang ini separuh hanya berdasarkan sertifikat atau tes gitu ya. Di 2025 ada seorang anak tunanetra, dia itu kebetulan gak hanya tunanetra tapi dia sedikit MDVI akademik. Karena apa? Dia tidak pernah bisa mengikuti perkuliahan itu dengan maksimal, jadi ketergantungannya tinggi, jadi ini kan sangat terganggu. Nah otomatis kan kasihan ya, gak bisa isi gitu kan, dia masuk perkuliahan ya udah keluar uang dan lain-lain kan, kasihan ya nanti lu, terus ujung-ujungnya nanti gak lulus gitu. Jadi ini sebenarnya mereka evaluasi ini maksudnya. Kalau di SNBP itu orang yang tidak itu harus dikasih tes validasi tambahan untuk memperkuat layak nggak nih disabilitas ini masuk ke kampus ini. Jadi seperti SNBT lah, kalau saya SNBT itu saya mau dirasakan SNBT itu ada tes tulisnya. Jadi benar kita memikir nggak ada di sini. Benar-benar dilatih berpikir kritis, berpikir keras.
gitu. Jadi kita tuh nggak masuk sini tuh bukan hanya sekedar semata-mata sertifikat prestasi saja sahabat, tapi kita itu berdasarkan tes gitu. Layak nggak nih masuk sini gitu. Terus juga SNBD juga harus seperti itu. Harus selain sertifikat prestasi itu harus ada tes validasi tambahan kayak tadi dikasih tes kayak SNBD, tes ada kuota gitu. Seperti mandiri disabilitas loh. Mandiri disabilitas itu jalur yang paling bagus menurut saya karena di situ ketahuan harus kalau disabilitas kurang mandiri karena diterima di desa ini. Nah, harusnya SNBD Indonesia pun seperti itu gitu. Supaya apa? Supaya nanti yang masuk ke UNESA pun nggak sembarangan mahasiswa disabilitas. Dan nanti UNESA juga tetap bisa mengurangkan akan destinasi kampus terbaik gitu. Supaya nggak sampai oh ala lah ya UNESA sama gitu lah UNESA nggak beri mulai mahasiswa disabilitas kan ya jarang ya. Kan aku juga gak ingin kalau UNESA dapat kontak jelek seperti kata aku juga cinta UNESA gitu. Jadi semoga UNESA itu bisa memperbaiki. Kalau bisa semoga ya sih usulan saya dibentuk sama pihak UNESA langsung. Kalau bisa mulai dari tahun ini dan tahun berikutnya tes SNBP itu oke itu adalah sertifikat prestasi tapi itu ada tes validasi namanya karena sertifikatku menurut saya bisa diedit buat sertifikat di Canva pun bisa itu bisa validasi gitu. Jadi kalau yang berbuktikan itu benar ada tesnya gitu. Dan nanti stabilitas yang mau ke UNESA pun juga bisa diterapkan berkualitas. Jadi memang terbukti prestasi tapi tujuannya untuk bisa mengharumkan kampus ini juga supaya nanti harapan saya kali ini bisa menggeser yang terbaik satu kampus yang terbaik satu terbaik satu kampus UNESA ini itu harapan saya gitu. Pelan harus harus lebih selektif gitu ya kalau misalnya iya jalur SNBP. Iya kakek kan sebagai master kan saya ini mencoba berani yang memang inform tentang pendapat saya ini gitu. Nanti kita bagi kayak ini apakah UNESA itu tapi kalau UNESA yang kampusnya itu lebih mantap benar-benar bisa cetak mahasiswa yang berprestasi yang banyak kalau dari kita yang tadi sama saya kalau mereka tetap hanya buat sendiri buat teman yang bertandingan. kalau harapan saya untuk diri saya sendiri untuk masa depannya itu semoga saya tuh bisa menjadi orang yang lebih tawadu, rendah hati. Saya tuh dengan mungkin kelebihan yang saya miliki ini yang sudah dititipkan oleh Allah, saya tuh bisa menjadi orang yang terus tidak sampai sombong, justru malah saya manfaatkan kelebihan dengan sebaik-baiknya. Terus ya semoga saya bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu gitu ya. Kemudian saya kan jadi dosen gitu ya. Bahkan harapan saya juga itu semoga nanti saya juga terus bisa semangat, terutama membantu teman-teman yang seperti kalian ini gitu. Membuat video. Saya jujur ya, kalau saya pribadi ya, saya tuh senang kalau bisa membantu teman-teman seperti ini. Bahkan meskipun saya dulu bahkan waktu saya itu saya sekali gitu kan. Makanya saya tuh benar-benar tujuan saya itu apa? Karena saya yakin kalau saya seperti ini nilai Allah semua tidak akan memudahkan setiap urusan saya nanti. Itu harapan saya juga gitu. Makanya teman-teman yang berusaha tak bantu saya jelasnya mau panjang kayak gini kan pal-pal lebar tinggi serkal kan itu sebenarnya berharap kayak itu supaya mereka Sertifikatnya sudah mulai bangun sedikit. iya kan. Dan juga mereka edukasi juga kalau disabilitas tuh nggak semuanya dia itu nggak bisa kalah gitu. Karena kalau benar-benar di dosen hanya kurang gitu. Iya, Terus langsung kayak gini. iya itu dan apa namanya juga emang bisa sih dari kurang Kan dosennya buatnya ngajar. ya mereka itu sih Vivi itu kayak mama saya tuh. Ini sih paling biasa. Bu Vivi aja udah tahu tak dirikin sama mama saya. Bahaya nih. Jadi benar-benar Pak Bu Vivi tidak bisa terbaik sih. Paling ngerti dengan disabilitas.
Jadi ya itu tadi makanya saya mau jelasin tentang IMB ini itu kan supaya nilainya kanan siapapun itu dosen. Soalnya apa? Soalnya saya menjelaskan itu dengan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengetahuan saya juga apa saya survive di semester 2 ini. Mungkin aku mau tanya lagi nih. Boleh. Kira-kira selama 2 semester ini kamu di kuliah ada mengalami beberapa kesulitan nggak? Bisa diungkapkan kita, aduh ini gimana ya, ini gimana ya, kan ini hal baru ya di kampus ya. Iya. Kayak selain banyaknya tugas yang berantakan, kira-kira apa lagi? Kalau kesulitan ya, Iya. kesulitan itu mungkin awal-awal aja masuk di sahabat. Awal-awal masuk itu tak tahu kesulitan disabilitas itu yang paling mendasar itu adalah sosialisasi. Karena apa? Karena disabilitas itu dunia dia gimana kandangnya itu di SLB. Nah di SLB berkecimpung dengan sama-sama disabilitas. Mungkin bisa jadi wawasannya luas, oke. Tapi wawasannya luas itu seputar tadi kayak gadget. Pengalaman saya di GAB, saya kan dulu SMP di SMP LBA di GAB di Surabaya. Jadi saya sudah asrama tuh dari SMP kemarin waktu itu. Nah, itu teman-teman tangganya kan di luaran sana itu kan mereka tuh sosialisasi ngobrol gitu ya. Nah kalau di KB enggak, ketemu ini berjaga, ya udah sibuk dengan HP masing-masing. Ada yang review HP, ada yang baca ngapain, pokoknya sibuk dengan tugas masing-masing, dunianya masing-masing. Nah di situ saya wah, jadi ini yang membuat adik-adik kurang wawasan. Saya waktu itu udah berpikir sampai segitu aku itu gitu. Tapi saya tidak mau yang seperti itu kan. Makanya saya katanya nggak pernah langsung kayak pulang bagus sekolah. Saya cari kegiatan apapun yang istilahnya ini bisa bersosialisasi. Nggak ada dia nih. Nah begitu masuk perkuliahan itu saya itu agak sedikit kesulitan karena apa? Teman-teman tipikal itu ketika ngobrol sama kita yang disabilitas pertama kali itu mereka pasti insecure. Kenapa insecure? Iya, bingung boleh memilih di sana, takut tersinggung gimana, itu pasti gitu. Nah di tengah itu saya tuh mencoba untuk berusaha meyakinkan kenapa ya gak usah aku ngobrol sama kita, aku sama nggak usah seperti kalian, aku sama ngobrolnya kita sama satu hal. Jadi kadang-kadang aku tuh kesulitan bersosialisasi pada awalnya hanya untuk adaptasi aja. Tapi aku tuh termasuk orang yang aku agak adaptasi ya gitu. Jadi kayak misalnya contoh gitu ya. Kita itu kalau pengen bisa adaptasi, jadi kalau saya kasih dibuat disabilitas yang lain ini. Kalau kita pengen adaptasi dengan orang klinikal, itu kita harus lebih mereka masuk dalam lingkungan mereka. Harus sesuai dengan frekuensi mereka dan pembahasan topik yang pada saat itu mereka bahas. Jangan sampai nyambung. Contohnya ketika misalnya mereka dibahas futsal, mau futsal, menang ini mau tempel dulu, itu makanan, pokoknya ngobrol. Nah kita nggak ambil soalnya, jangan kita diem, nyelotok aja. Kalian tahu nggak sih? Di tunanetra juga ada futsalnya, ada loh nyelotok tunanetra bersama mereka. Nah itu lagi, di situ mereka mulai kerasahan, gitu kan? Emang ada? Gimana itu? Ada. Kalian nggak usah penasaran, karena ada sebuah orang tunanetra. Jadi mulai ada suara kencing, ditendang itu ada ditendang itu boleh ya. Itu langsung ada suara kencing dari oh itu ada bola nih, kadang ditendang lagi dari kita tuh ada pendampingnya gitu kalau mau merebut bola gitu. Jadi kita juga bisa bermain bola juga ada futsal tunanetra, kita ikuti, kita jelaskan mereka kan uang ternyata gitu ya. Nah disitulah mereka akhirnya akan masuk mau terima kita. Nah kalau kita tuh diem aja nunggu diajak ngobrol, jangan salah mereka kalau mereka tuh nggak pilih sombong karena takut beda mereka itu sih kalau saya tuh hanya kesulitan untuk adaptasi pada awalnya, tapi saya tuh masih tetap adaptasinya. Kalau saya nggak adaptasi mungkin saya juga belum bisa tampil di depan kalian gitu. Mungkin saya juga masih bingung itu bahasa kayak gimana ya gitu. Ini kan tadi ngomongin tanpa adanya pemikiran atau soalin aja gitu. Itu jadi itu sih bagi saya orang-orang itu bukan sesuatu yang untuk dilakoni, tapi sesuatu yang kayak
baiknya saat itu bisa informatif banget ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, dari pertanyaan saya. Terus saya ini juga mungkin dulu kurangnya wawasan tentang apa sih impulsif dan juga kendala ada gitu ya, yang apa-apa. Nah, sekarang ini ada nggak pakai motivasi atau kata-kata buat teman-teman yang ada di rumah, motivasi untuk saya gimana untuk menghadapi dunia kuliahan? Oke, itu motivasi dari saya. Ini sebentar motivasi buat diri saya juga. Kalian itu sekarang sudah terlanjur nyemplung. Nah, apa sih? Mencemburkan diri. Nah, mencemburkan diri di dalam dunia perkuliahan. Itu kalau kalian sudah terlanjur nyemplung, itu apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian tuntas lagi? Apakah bos kalian basah? Pasti harus kalian basah kan ini lebih mendalam. Nah, kalian ketika nanti semisal ini udah selesai mulai, ketika nanti udah mulai merasa jadi oke, manusia ini pasti kalian pasti nggak bikin kata nanti pasti sekarang langsung belum pasti. Tapi gimana caranya untuk bisa melewati rasa jenuh tersebut? Yang pertama, kalau dari saya dibilang cari hiburan yang benar-benar kalian suka. Kalau kalian suka nongkrong, ya nongkrong aja, nggak apa-apa. Meskipun kalian nongkrong sampai jam berapa pun nggak apa-apa. Yang penting tahu bahasanya, nongkrong aja lah. Terus selama kalian nongkrong, kalian jangan pikirkan tugasnya kalian dulu. Nggak usah terbayang-bayang terhantui oleh tugas itu, jangan. Fokus yang dilakukan terhadap nongkrong. Nanti kalau udah benar-benar enjoy, malah kalian pikirkan tugas lain. Tapi kalau kalian masih harus menjadi, nah ini kalian boleh ngerjain tugas sambil melakukan kalian lakukan bersama. Misalkan contoh kalau aku ya, ngerjain tugas itu sambil dengerin musik ya, paling kebiasaanku ya. Jadi aku itu selalu biarkan musik itu menyala sambil mengerjain tugas. Gitu. Terus kalau bisa saran saya, kerjakan tugas dari jauh-jauh hari. Karena supaya apa? Supaya tidak ini mepet gitu aja. Kalau kalian kerjaan itu yang membosankan, ada yang emosi sendiri. Gitu. Nah, kalau kalian dari jauh-jauh hari, kalau kalian capek bisa berhenti, itu kan. Tapi kalau MB itu kalian sudah harus selesai kali sakit. Nah, terus kalau udah benar-benar itu masih jenuh, kalian tidak flashback lagi ke masa lampau. Kalian dulu daftar kuliah ini, itu kalian sedang mati-matian, berjuang untuk mati-matian. Dari mulai buat biodata, ya kan buat akun, ngurus ini, ngurus itu pasti akan pengeluaran. Dan itu gak hanya 100-200, pasti banyak itu. Aku aja mau akhir daftar 400, itu aneh. Ya, belum lagi ada ngurus kesulatan ke tahun itu loh, setengah bebas narkoba, kan diwajibkan itu kan, itu diwajibkan itu 500, itu tok 500, belum lagi daftar online, bayar AT dan uang tunggal pakai total kalian nggak tahu ini bisa bayar AT aja, paling tidak AT itu paling kecil 3 juta, ya kan? Pasti tetap di atas 500 loh. Ya, kalian ingat masa-masa ini betapa kalian ingin banget bisa berkuliah. Aku berkuliah satu tak bayarin. Kalau kalian mau buat kerja terus bingung makanya kalian kalau sekolah sama aja kalian buat secara rajin. Ya kan? Terus juga ingat kalian sekarang di tangan kalian ini, di tangan ini, ya itu membawa harapan terbesar orang. Pasti orang-orang kalian tidak langsung itu pasti akan berharap. Sampai keluar dari sini, pasti akan berharap sampai itu akan jadi orang hebat. Sampai keluar dari sini, paling tidak sampai itu bisa menjadi orang yang berbeda, bisa mengangkat derajat keluarga. Dan coba kalian lihat latar belakang keluarga kalian, mungkin oke lah banget. Kalau sama ada yang di sini, mungkin ada yang dulu ya ini ya. Tapi bagi yang lain, kayak aku ini ya, termasuk di agak keluarga kesalahan yang dunia. Yang lain itu mereka itu bergerak usaha pedagang, keluarga itu semua itu nggak ada mayoritasnya, nggak ada yang yo, bahkan nggak ada yang merosot dana. Tapi aku hadir dengan mereka sebagai seorang mahasiswa yang sekarang lagi menempuh S1.
gitu. Nah, motivasi itulah yang harus kalian ambil supaya apa? Nanti supaya kalian itu bisa semakin semangat. Pulang dari sini, apa yang bisa menjadi orang yang baik. Terus juga kalau masih ini nggak ngefek, ini yang paling ngefek ini biasanya. Kalau aku ya, anggaplah dunia berbulan itu adalah dunia Roblox. Nah, kenapa dunia Roblox? Bayangin aja ketika kalian main Roblox nih, level yang kalian pilih masih kan apa level 1 ya? Level 1 itu kan sulit, gampang ya. Wah, kan bawa tantangannya gak banyak kan? Ya kan musuhnya itu kayak kemantul, wah nggak itu sendiri. Itu kan kalau orang yang itu problem level 1. Nah, ketika kalian nanti memenangkan level 1, kan maju ke level 2. Maka apa yang kalian rasakan? Pasti senang. Pasti mana di level 2 ini. Bayangkan ya, ketika kalian kemarin di kuliah ini dapat IPK 3,7 ya, atau 3,6 di semester 1, sekarang semester 2. Ketika perasaan kalian dan mendapatkan tinggi, gimana tuh? Senang. Ya, aku berarti semester 2 lebih baik lagi. Sekarang kalian lagi menghadapi semester 2. Level selanjutnya di Roblox. Tingkat kesulitannya udah mulai ada naik. Nah, disuruh kalian pas susah. Bagaimana aku kemarin ya, IPK aku 3,7, IPK aku ini 3,5. Nah itu gimana caranya supaya aku IPK aku tak betul? Soalnya apa? Aku cocok umur, gitu bisa terus sama aku, biar gak lama-lama, gitu. Di permulaan itu gak lama-lama. Nah kalian level 2, tantangannya kan boleh sedikit ya. Nah kalau kalian berhasil nanti mendapatkan IPK yang lain 3,7, 3,6, pasti kalian akan tahu ya. Ya kan? Nah itu di semester 3 pun juga sama. Karena apa? Misi dari perguruan itu sampai Roblox intinya itu menghadapi bos sebagai step terakhir untuk bisa dikalahkan bos di perguruan sama skripsi. Skripsi itu adalah karena perlu masa depan mahasiswa, karena itu sulit dikalahkan karena itu bos. Tapi kalau kalian punya strategi, misalkan dari awal level ini kan pasti kan seorang pemain game itu pasti akan membangun senjata, apa namanya mengupgrade senjata supaya nanti ketika menghadapi bos itu dia itu punya senjata yang mematikan, gitu kan ibaratnya kayak gitu. Ini yang laki-laki kalian belum nih, laki-laki ya, menurut saya. Karena pemain game kayaknya pasti tahu gitu kan. Upgrade senjata dulu sampai nanti ke bos. Nah, ketika kalian udah ketemu bos dengan strategi yang matang, ya dengan planning yang baik, ibaratnya dari semester 1 ketika kalian ketemu skripsi dengan planning yang baik dari awal seperti ini, kalian akan mudah. Apalagi kemarin Kak juga memberikan pilihan bisa kita bebas di mata bos itu bisa hanya pengajian aplikal kayak komisi kan. Nah ini manfaatkan kayak itu. Kalau memang tak seadanya kalian ketemu bos, paling tidak itu kalian strateginya sudah ada untuk bisa menguasai bos tersebut. Gitu. Jadi kalau kalian masuk dulu juga dari dunia perkuliahan, gak usah ada kuliah di dunia nyata, anggap aja kuliah di dunia online. Gitu, saya mau kasih pak. Gitu. Sampai kuat aja ya. Iya, ada kan ada Evan, kan ada Evan di dalam kuliah ini. Itu setelah aku seperti itu. Nah, istilahnya motivasi buat teman-teman yang ada di dunia perkuliahan ya. Iya. Nah, kalau untuk motivasi untuk teman-teman yang teman-teman juga khusus di luar sana, kira-kira ada nggak tips and trick biar pada semangat gitu loh, kayak ternyata ada ini semangat membara gitu. Kira-kira gimana tips and tricknya gitu? Nah, kalau lagi yang terjadi kita khusus, saran saya kalian gak usah berangin dengan kekurangan yang kalian miliki. Karena oke, mungkin kalau di sudut orang, kita tuh memang seorang yang memiliki kekurangan. Karena apa? Ya kan kita nggak bisa lihat. Kita ada kekurangan yang nggak bisa punya, kayak gitu ya. Berarti kan kekurangan baru. Gitu kan? Nah, tapi di balik kekurangan itu ternyata kita itu berhasil menampilkan kelebihan kita. Karena Allah itu menciptakan hamba itu tidak mencatat sebelumnya. Diibaratkan contohnya kalau semisal ikan ya, ikan itu ya tidak mungkin di sekujur tubuhnya itu penuh dengan buri, itu gak ada dagingnya. Ya kan, pasti kan ada dagingnya. Nah itulah manusia. Kalau hanya itu diciptakan sebagai disabilitas, oke kalian itu dipandang orang tidak bisa apa, tapi kalian itu ternyata bisa berdiskusi, bisa bernyanyi,
ya kan bisa. Nah coba sekarang adakah di antara teman-teman kalian yang mungkin bisa yang mau kalian ini tapi mereka bisa nggak bernyanyi? Bisa nggak bernyanyi? Kalau bernyanyi semua orang bisa. Tapi untuk bernyanyi dengan nada yang baik, untuk kontrol yang baik, apa semua bisa enggak semua. Itu semua ada teknik. Gitu. Jadi kalian kalau sakit mesti orang itu kalah, kamu nggak bisa menyiapkan zakat, malah kamu nggak bisa jalan, kamu bilang aja gini, nggak apa-apa nggak bisa jalan, aku mau kena juara balap kursi roda, kamu Jakarta balap kursi roda, kamu balap sepeda gubun aja nggak pernah menang, itu kan juga tidak apa-apa, itu memotivasi, gitu. Aku juga gitu, misalnya nih, aku pernah dihidupin sama orang ya, kamu tuh gak kelihatan, aku nyusahin orang, lagi lu ngapain sih sampai kamu hidup gitu? Aku kan gitu ini. Omongannya paling menyelotip ya, menyelotip itu apa sih maksudnya? Sakit di hati gitu kan. Itu aku ngomong gini, aku gitu. Itu maksudnya gak ada kamu. Kamu bilang dari aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa. Oke, aku terima. Aku gak bisa ya. Tapi aku tanya, kamu yang merasa tidak sudah ya, kamu bisa gak ngaji? Bisa nggak kamu terwakil ruang Anda? Bisa nggak kamu juara EPG, juara satu ini? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu makanya justru orang kami itu nggak bisa apa-apa. Kayak ini balik. Di situ orang yang terjadi bahas. Karena apa? Mental kita kuat. Gitu. Nah, kalau teman-teman kita sudah memiliki mental yang kuat, tidak ada yang dihancurkan, dan itulah awal kesuksesan kita akan mulai. Jadi kalau saya putar-putar mental Anda, terutama nanti di dalam dunia kuliah ya, dan juga latih skill Anda nanti. Karena apa? Di dalam kuliah itu kejar. Kalau kalian tidak punya skill apa-apa, kalian akan ketinggalan. Dan jangan menyalahkan orang ketika kalian udik. Itu gak ketinggalan dan gak bisa apa. Karena apa? Di dalam kuliah itu dituntut buat gimana? Makanya bagi teman-teman yang tinggal satu dia, jangan kayak makan ekonomi, tapi makan masih kalian. Itu sih kalau menurut saya. Apa ya, harus lebih percaya diri, Iya, nggak boleh minder gitu Iya. intinya. Terima kasih banyak ya Pak Renata udah mau meluangkan waktu ya sekali lagi. Terus mohon maaf juga apabila ada kita ada yang salah kata seperti itu. Terus kita tadi mengganggu waktu santainya ya. Aman ya? Aman. Kalau saya bisa bantu. Iya, jadi jalan ngapain? Aku. Iya. Ada itu. Oh. Ada juga ya. Iya. Kecilnya ini. Berarti sering kakek gitu di rumah kemudian apa gimana? Iya kalau dia siapa saya kan nggak tahu. Oh, dulu ya. Ya. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat informatif ya. Ini tuh kayak bocor banget, ngobrol banget lah ya. Maaf ya kalau pakai segini bukan. Dan tadi mudah dipahami bahasanya. Pasti teman-teman yang ada di rumah juga bisa memahami lebih dalam tentang apa itu inklusif ya. Untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa diambil ya poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Elma tadi tadi. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah.